Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita di pembelajaran IPS yang sama-sama kita sayangi ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita hari ini diberi keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran PPL dan Jigsaw, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia dan macam-macam alat pemuas kebutuhan dengan tepat dan mampu mempresentasikan laporan jenis pemecahan masalah tentang kebutuhan manusia dengan lancar. Kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Macam-macam kebutuhan, di antaranya yang pertama, kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas itu terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau pelengkap, dan kebutuhan tersier atau mewah. Yang berikutnya kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu misalnya kita berolahraga di pagi hari. Sedangkan kebutuhan rohani ini lebih ke dalam jiwa. Ya. Nah misalnya beribadah. Kemudian bisa saja dengan berrekreasi. Apalagi sekarang musim pandemi harus berlama-lamaan di rumah. Memang tidak menutup kemungkinan kita mengalami kebosanan yang amat sangat sehingga diperlukan rekreasi. Kebutuhan berdasarkan subjek, ini ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kalau petani menggunakan cangkul, nelayan menggunakan jaring, sampahnya adalah kebutuhan kolektif. Adapun alat pemuas kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomi, kemudian barang bebas. Contohnya apa? Sinar matahari, air sungai, dan udara. Yang ketiga ada barang ilit. Barang ini merupakan ketika jumlahnya berlebihan sehingga dapat merugikan manusia. Contohnya api untuk bakaran, air kalau berlebihan menyebabkan banjir. Macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut proses terjadinya. Nah ini ada barang mentah, barang nggak jadi, dan barang jadi. Sebagai contoh di sini barang mentahnya itu ada kapas, kemudian kapas diolah menjadi kain, kemudian kain diolah menjadi jaket. Macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Misalnya di sini dinamakan barang substitusi. Substitusi itu menggantikan atau barang pengganti. Kemudian ada barang komplementer. Barang komplementer ini melengkapi satu dengan yang lainnya. Contohnya motor. Ya. Motor tidak bisa digunakan jika tidak ada bensinnya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari Bapak. Siapa tahu ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas mengenai materi ini, bisa ditanyakan secara langsung.